Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Alam Sutra Realty ya, Asri. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, langsung aja kita ke analisis ya. Yang pertama kita cek untuk dividend payment historinya, dan dari data yang saya temukan gitu ya, terakhir Asri itu bagi dividen di tahun buku 2016 ya. Jadi 2017 sampai terakhir sekarang nggak bagi dividen. Ya, kenapa? Gitu, itu tanda tanya. Buat saya penting ya perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau mungkin memang ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividennya, kita terutama 3 tahun terakhir, saya langsung close aja laporan keuangannya ya. Gitu, saya cari perusahaan lain. Oke, selanjutnya kita ke Kastarakas dulu ya. Ini satuannya ribuan ya. Nah, ini enak nih ya, perusahaan yang properti kadang kebanyakan dia satuannya rupiah penuh ya, jadi angkanya banyak. Kalau ini enak nih, ribuan. Oke, ini kita langsung aja ya, kita pindahkan dulu Kastarakasnya. Nah, kita harus melihat kas tarakas tiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Ingat, uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, jadi untuk si Asri ini memang si kasnya naik ya, dia menguat jadi 750 miliar, naik sekitar 93 miliar. Nanti kita lihat detailnya di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya. Nah, kenapa harus kita lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Asri dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 8,6 triliun. Ya, jadi ini perusahaan sebenarnya baik secara saldo laba ya. Kalau dia positif, dia bisa bagi dividen. Gitu ya. Nah, tapi kalau nggak bagi dividen, ya bisa saya sih menganggapnya cuma untung di atas kertas saja. Karena apa? Ya mungkin kasnya nggak mencukupi juga untuk bayar dividennya. Ya, makanya nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, jadi kalau perusahaan yang saldo labanya negatif gitu ya, dia kan nggak bisa bagi dividen, ya itu dia artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya ke bagian ekuitasnya yang ini kita lihat untuk ekuitas miliknya ya. Untuk lihat PBV-nya berapa ya, rasio basic aja. Oke ya, ini kita lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya 3,26 ya. Artinya si Asri ini telah menghasilkan profit itu sebesar 3,2 kali modal awalnya. Jadi analoginya kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,2 miliar. Ya, jadi sebenarnya ini bagus, baik gitu. Sebenarnya baik, kelihatannya baik gitu ya. Dan secara PBV juga memang cukup murah ya, di 0,33 gitu. Mungkin murah juga kali ya. 0,3 dengan potensi profit 200% kalau dia mencapai ke book value-nya ya, ke 571. Sekarang harganya 190 per 13 Januari ya. Nah, dan memang bonusnya itu memang sudah dihargai di bawah saldo labanya ya, di 0,43. Jadi memang secara PBV saya rasa memang ini cukup murah ya. Cuman kembali lagi, nilai tambah apa yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham ya kalau nggak ada dividen gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, kita cek lagi aja ya ke laporan laba rugi yang sekarang. Langsung pilih ke penjualan ya. Yang ini nilainya yang paling atas. Kita harus lihat penjualan. Kenapa? Karena penjualan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan yang baik ya pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa atau ya, ini kan properti ya. Properti yang dijual si Asri, dia dibutuhkan oleh customernya ya, dibutuhkan oleh customernya, diminati pasar. Nah, jadi memang untuk kinerja pendapatannya ini turun ya, turun sebesar kurang lebih 865 miliar. Ya, nah kalau bisa turun, kalau buat saya simpelnya ya berarti produk properti yang dijual si Asri ya kurang diminati pasar gitu ya. Jadi mungkin customernya cari pengembang yang lain gitu aja ya, kalau saya memang suka yang disederhanakan saja. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, harga modal propertinya lah gitu. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya gitu.
Ya, kita pindahkan. Nah, ini lihat nih ya. Ini nanti kenapa harus lihat laba bruto? Karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, ini misalnya 52% gitu. Jadi, kalau dia jual satu properti gitu ya. Gitu. Ini kita hitungannya properti ya. Jual properti harganya misalnya 1 miliar. Berarti dia ambil laba kotor itu 520 juta. 480 jutanya itu adalah harga modalnya ya gitu, simpelnya seperti itu. Makanya kalau bisa memang mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto ya semakin besar laba bersih ya, karena nanti laba bruto kan dikurangi beban operasional, non operasional, dan beban pajak, nanti keluar baru laba bersihnya ya, intisarinya. Ini kesimpulan dari si laporan laba rugi. Dan laba bruto juga untuk melihat ya keunggulan kompetitif produk perusahaan yang dijual ya. Semakin dia tinggi gross profit marginnya ya berarti dia punya moat gitu ya, punya kekuatan gitu ya si produknya gitu. Oke ya, jadi kita langsung lihat ke laba bersihnya ya, nanti dikurangi dan seterusnya. Kita lihat laba bersihnya yang ini. Ya, ini kita pindahkan dulu angkanya. Ya, ini kita lihat ya. Untuk pernya gitu ya, ini memang earning per share 0, sekian ya. 0, ya, kalau di sini terteranya 0,41 gitu ya. Dan ini lihat nih ya, pernya 351. Artinya ini kalau buat saya super mahal ya secara per. Kenapa? Per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya beli perusahaan dengan per 351, artinya holding periodnya itu ya 351 tahun untuk balik modal ya, 3,5 abad gitu. Jadi ini terlalu mahal buat saya ya, nggak tahu ini kan berarti 3 generasi ya kayaknya, kalau 3,5 gitu, 350 tahun. Maka kenapa kan banyak perusahaan itu investor carinya yang per ya di bawah 5, di bawah 10 ya, karena ya secara per ya harusnya 5 sampai 10 tahun udah balik modal gitu. Jadi makanya jadi perusahaan ini ya kurang profitable ya, dia untung, betul untung gitu, tapi kemahalan gitu ya. Anda membayar 190 perak hanya untuk mendapatkan earningnya cuma 0,41, nggak nyampe 1 rupiah ya. Jadi dia untungnya juga ya tadi, kalau nggak ada bagi dividen ya untung di atas kertas aja ya. Oke, selanjutnya kita bagian ke laporan arus kas ya. Kita langsung cek ke penerimaan kas ya. Ini penting ya. Penerimaan kas ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya, kan perusahaan tadi jual produk ya, jual properti, nah customer bayar, nah uangnya itu yang dihitung. Dia berbeda dengan di laba rugi. Kalau pendapatan itu ya tadi sifatnya akrual, jadi sederhananya dia cuma dicatat di atas kertas saja. Tapi kalau penerimaan kas dia benar-benar menghitung uang kas tadi yang dibayarkan. Nah sekarang dia bilang pendapatannya 1,6 ya. Nah ini kan penerimaan kas 2,2 ya, ini bagus. Nah ini kita lihat rasionya 134%. Ya artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customernya bayar 134 juta. Ya, nah 34 jutanya kok bisa lebih ya? Itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih. Nah, memang mengingat kalau misalnya perusahaan properti, memang kadang si rasio penerimaan kas adalah pendapatannya itu kadang agak jomplang kayak gini ya. Di bawah 90, kadang di atas 90, di atas 100 gitu ya. Nah, saya lebih suka yang dia konsisten mendekati 100% ya. Jadi memang lebih bagus ya kita lihat aja di periode-periode sebelumnya gitu ya. Apakah dia konsisten nggak? Gitu ya. Karena ada yang properti dia konsisten juga ya. Tapi kalau rasionya ini 84%, buat saya sih kurang bagus ya. Karena tadi uang kas tadi kan punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga bayar pinjaman. Gitu. Jadi makanya rasionya harus ya tinggi lah ya, mendekati 100%. Nah, sekarang uang diterima 2,2, bayar operasional ya, direksi, karyawan, supplier, dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini nilainya wajib positif ya. Kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang diterima itu nggak habis cuman untuk bayar operasional aja. Ya ada sisa. Ini bagus gitu. Jadi karena contohnya kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, buat apa punya usaha, uang udah dikumpulkan ya dari customer, habis uangnya untuk bayar karyawan, terus supplier, nggak ada uang sisa, kan apa yang mau dibagikan ya gitu, nggak bisa dinikmati gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usaha, ini nilai negatif ya. Kalau negatif artinya perusahaan ya dia semakin lama semakin besar ya, atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, ini kita lihatnya ini tuh kan negatif tuh ya, penambahan tanah, kenaikan uang muka, terus penambahan properti dan seterusnya. Ya ini bagus sih. Gitu ya, cuma memang dia nggak seagresif periode sebelumnya ya untuk ekspansinya. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan
ya, atau aktivitas pinjaman ke bank. Ya, ini nilainya negatif. Ya, yang bagus nilainya negatif seperti ini. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ya tuh, lihat tuh pembelian kembali utang obligasi ya, dia kan jadi bagus ya. Tuh, jadi beban bunganya juga makin kecil nanti tuh. Di sini juga tuh ya, kalau ambil utang dia nilai positif, bayar utang nilai negatif. Ya, ini penaikan utang jangka panjang loh 3,9 ya. Pembelian kembali utang obligasi. Nah, berarti bisa jadi dia gunakan si utang bank ya untuk beli kembali buyback si obligasinya ya. Nah, jadi kalau misalnya lihat seperti ini polanya gitu ya. Ini kan polanya plus, min, dan ada penurunan kas secara kasih untuk kita bahasnya di periode 2024 dulu ya. Ini nggak ada uang sisa untuk memegang sahamnya. Bahkan perusahaan harus keluar dari dompet tuh 683 miliar gitu ya. Jadi ya wajar perusahaan ini nggak bisa bagi dividen ya untuk yang tahun 2024, nggak ada uang yang bisa dibagikan ya. Nah, kalau yang sekarang gitu ya, memang ini ada kenaikan kas setara kas ya, ada kenaikan kas setara kas, cuman gitu ya, kalau misalnya kita melihat apa namanya dengan posisi seperti ini secara sekilas, tampaknya mungkin untuk Asri dia belum mau mengalokasikan dananya untuk bagi dividen karena ya tadi ya, dia mungkin masih kembali fokus untuk apa pelunasan pinjamannya dulu. Karena segini kenaikan kas setara sekarang cuma 93 miliar, apa yang mau dibagikan? Gitu ya, terlalu sedikit. Gitu. Jadi saya rasa harus teman-teman kalau memang punya Asri ya tanyakan aja kenapa nggak bagi dividen gitu ya. Ya jawabannya ya mungkin ya kalau dari saya secara laporan keuangan ini simpel aja. Ini uang kasnya nggak ada ya, belum ada lebih yang bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Oke, selanjutnya kita langsung cek untuk likuiditas dan solvensinya. Ya, kita balik lagi ke atas. Ini kita kembali ke aset lancar, yang ini nilainya kita pindahkan dulu ya. Oke, untuk lihat rasio lancar dan rasio kasnya. Sebentar ya, liabilitas jangka pendek yang ini nilainya. Oke ya, nah ini kita lihat nih ya. Nah ini lihat nih, untuk rasio lancar ya ini 0,87. Ya rasio kasnya 0,19. Ini di mata saya sih lemah. Memang harus dimaklumi ya karena ini juga perusahaan apa properti gitu. Kadang memang ya apa namanya memang rasionya agak rendah-rendah gitu. Tapi ada juga yang sehat gitu ya, yang 1,5 ada gitu. Karena kalau misalnya 0,87 berarti kan perusahaan cuman apa punya 87% gitu ya untuk melunasi si liabilitas jangka pendeknya tuh. Jadi apa namanya tampak lemah. Tapi kita selalu cek untuk yang spesifiknya di total apa short term debt-nya. Short term debt-nya ada apa nih? Bagian jangka panjang utang jangka panjang ya, yang ini nilainya. Kita coba dilihat dulu sebentar, takut saya ada yang salah ya, utang lain utang pajak pokru. Ya berarti cuma ini aja ya. Masukin aja dulu yang ini. Oke ya. Dan ini apa namanya? Untuk rasio kas terhadap utang jangka pendek ini sebenarnya bagus ya di 1,68. Jadi memang untuk apa untuk pembayaran utang masih aman ya untuk periode ini gitu karena dia uang di dompet 750 miliar, nah utang banknya 445 miliar bisa langsung dilunasi ya. Jadi ini relatif aman sih ya ternyata secara likuiditasnya. Lalu untuk jangka panjangnya ya kita lihat DER-nya dulu. Oke ya, ini debt to equity ratio pas ya di 1 ya. Jadi ini resikonya ya oke lah gitu ya, moderate lah ya 1 gitu. Nggak rendah-rendah amat. Ya kembali lagi karena perusahaan properti ya. Lalu detailnya kita lihat untuk utang jangka panjangnya ya. Utang jangka panjang ada utang bank jangka pendek. Jangka panjangnya yang ini aja nilainya. Kita pindahkan dulu. Ya, nah ini kita lihat ya. Untuk rasio long term debt to equity ini 0,49. Ini juga sama ya. Mepet juga gitu. Biasanya mentok maksimal ya kalau buat saya di 0,5 gitu. Jadi memang secara solvabilitas agak mepet ya gitu. Cukup ya kalau masih aman gitu, cuman resikonya sedikit lebih naik. Lalu untuk rasio kas juga memang ya ini kasnya kuat ya segini mah untuk bisa apa tadi pembayaran utang. Nah, jadi untuk setelah kita pindahkan si data-data si Asri ya kalau buat saya memang Asri masih belum menarik. Kenapa? Karena ya tadi perusahaannya nggak bisa bagi dividen ya karena kalau secara tadi sekilas belum stabil juga ya secara apa bisnisnya dan juga untuk si keuangannya gitu ya. Jadi belum ada uang yang bisa dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Memang secara saldo laba sih ya positif ya, dia telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,26 kali
Ya ini udah balik modal memang di atas 1 gitu, bagus. Cuman ya keuntungan ini kalau buat saya nggak berarti gitu ya selama dia nggak bagi dividen gitu, artinya kan untungnya cuma di atas kertas aja. Lalu PBV juga ini kemahalan ya, dia di 0,33 kemahalan. Murah sebenarnya, murah gitu, 0,33, potensi profitnya 200% gitu ya kalau dia mencapai ke book value-nya di 571. Tapi PR-nya kemahalan ya, ini 351, artinya dia kurang profitable lah gitu, nggak sebanding dengan harga yang kita bayarkan hanya untuk ya keluar uang 190 untuk profit tadi berapa, 0,4 ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi terlalu kecil gitu, terlalu mahal. Makanya wajar kalau misalnya market dia mungkin menghendaki si asli dihargainya segini 190 ya. Kecuali kalau memang kinerja yang membaik ya itu nanti akan beda cerita. Secara pola arus kas yang sekarang bagus ya, dia plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Kalau misalnya si asli ini dia bisa menjaga dengan apa namanya kinerja seperti ini, kedepannya sih mungkin akan lebih bagus ya, ada peluang untuk apa uang yang bisa dibagikan gitu kepada kita pemegang saham alias dividennya ya. Lalu secara likuiditas ini memang kelihatan lemah ya, mix gitu ya, meskipun kas terhadap short term DP ini masih bagus ya. Untuk long term debt ini pas ya gitu ya, solvensinya DRD 1 terus long term debt di 0,5 lah ya, 0,49 gitu. Jadi resikonya buat saya sih agak masih aman, tapi agak cukup menengah lah, agak naik sedikit. Oke, itu aja mungkin Asri yang bisa saya sharingkan gitu ya. Nggak tahu untuk teman-teman apakah si Asri ini menarik atau enggak, ya boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depan gimana, nah itu nggak tahu ya. Silakan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya ada yang berdasarkan laporan keuangan yang ada ya 2025 Q3. Jadi untuk masalah harga valuasi gitu ya, murah atau mahal, teman-teman kembali yang menilainya. Dan untuk harga besok naik atau turun, saya juga nggak tahu ya, kembalikan saja ke market gimana nanti mereka menghendakinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat gitu ya, dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.